Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari materi pertama, yaitu menjelaskan tentang proses perbandingan hukum. Proses perbandingan hukum adalah membanding-bandingkan suatu dengan yang lain. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hal-hal di bidang hukum. Membandingkan itu berarti mencari persamaan dan perbedaan dari suatu objek atau lebih. Lalu apa yang dibandingkan? Hal-hal tentang hukum. Hukum yang dibandingkan adalah antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya, antara lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Hukum yang ditinjau tidak hanya terbatas pada hukum dalam negeri sendiri saja, melainkan dapat juga hukum negara-negara lain, atau antara hukum nasional dengan hukum asing. Jadi sifatnya nasional dan internasional. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan dari pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu setelah kita mengetahui apa yang kita bandingkan, maka selanjutnya adalah terkait apa dasar dari memproses perbandingan hukum seperti mempelajari beberapa sistem hukum. Belum berarti melakukan perbandingan hukum. Nah, sistem hukum ini yang mempunyai banyak kesamaan digolongkan atau dikelompokkan menjadi satu dan sama halnya dalam zoologi. Pengelompokan ini dinamakan menggolongkan dalam genus. Kalau persamaan genus sudah ditemukan, baru dicari perbedaan-perbedaannya yang dinamakan penggolongan dalam spesies. Di dalam hukum, mencari golongan genus dan spesies ini disebut mencari kualifikasi. Sistem-sistem hukum yang banyak dikelompokkan dalam keluarga hukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, terkait pengelompokan hukum keluarga kali ini, kita perlu mengetahui terkait klasifikasi di dalam hukum keluarga tersebut apa saja sih? Nah, inilah yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada kelompok hukum Schweigart. Yang pertama ada keluarga hukum Romanis atau Prancis. Yang kedua ada keluarga hukum Jerman. Yang ketiga ada hukum keluarga Skandinavia. Yang keempat ada hukum keluarga common law. Yang kelima ada keluarga hukum sosialis. Selanjutnya ada keluarga hukum timur jauh. Di bawahnya ada keluarga hukum Islam, dan yang terakhir ada keluarga hukum Hindu. Dan pengelompokan yang kedua, bagian keduanya, yang tadi yang pertama, yang keduanya ada kelompok hukum Rene David, yaitu terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada keluarga hukum Romano Germania, yang kedua ada keluarga hukum sosialis, yang ketiga ada keluarga hukum common law, dan yang terakhir ada keluarga hukum agama dan hukum tradisional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ketiga. Nah, di dalam proses perbandingan hukum pastinya memerlukan suatu pedoman pokok. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pedoman pokok tersebut dalam memproses perbandingan hukum. Yang pertama, sampai sejauh manakah sumber hukum yang akan kita bandingkan itu? Dan apakah bahan pustaka yang akan kita pergunakan benar-benar memberikan gambaran tentang hukum yang berlaku? Yang kedua, sumber-sumber manakah yang akan kita ambil untuk memperoleh bahan yang akan diperbandingkan? Yang ketiga, apakah suatu masalah hukum dapat bermanfaat bila dibandingkan? Yang keempat, apakah ada sifat-sifat khusus
dari hukum yang kita bandingkan. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus ketahui mengenai metode perbandingan hukum yaitu berdasarkan dari Sonarjati, beliau menjelaskan di dalam buku karangannya, diantaranya yaitu dalam buku Kapita Selecta Perbandingan Hukum. Beliau mengatakan bahwasannya perbandingan hukum itu dapat dibagi menjadi beberapa metode, yakni secara umum dan secara khusus. Nah, selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Oktari Fadila dengan NIM 118056. Di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan membahas terkait dengan objek perbandingan hukum. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya yang menjadi objek perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum. Misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis, atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai suatu sistem hukum seperti misalnya syarat kasualitas dalam hukum pidana dan perdata. Nah, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem bidang hukum asing diperbandingkan dengan sistem bidang hukum sendiri, misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari. Di sini saya sebagai pemateri ke-6, di mana kelompok kami menjelaskan mengenai proses perbandingan hukum. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saudari Ersa, di mana uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum. Meskipun dalam menguraikan itu pada hakikatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Reinstein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing yang disebutnya Auslandsrechtskunde dengan Rechtsverletzung. Dikatakannya bahwa Auslandsrechtskunde harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Reinstein ini, maka Auslandskunde ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, saya ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Lebih konkretnya, dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup. Jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undang atau yang diuraikan dalam buku saja, tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata yang berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam praktik serta pengaruh faktor asing. Suara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup nyatanya berlaku disebut functional approach, sesuatu pendekatan hukum yang memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional. Perkenalkan, nama saya Melisa Nur Safitri. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Dalam memperbandingkan, hukum dikenal ada dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan mikro. Perbandingan makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingkan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum yang tertentu. Tidak ada batasan yang signifikan antara perbandingan secara mikro dan makro. Sebagai catatan, perlu kita ketahui mengenai hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan. Disebut komparatum.
Sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut komparandum. Setelah diketahui kedua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian perkawinan dan sebagainya. Ini disebut tertium comparatum. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.